3 tahun, 7 bulan, dan 23 hari. Itulah durasi konflik yang kini telah merenggut lebih dari 500.000 nyawa di kedua sisi. Namun pada pekan ini, sesuatu berubah. Bukan sekedar pertempuran biasa, ini adalah pergeseran paradigma. Malam ini, kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik kabut perang, dari transformasi doktrin militer Rusia yang membuat NATO kebingungan, hingga serangan balik Ukraina yang justru mengancam eksistensi mereka sendiri. Dan satu fakta yang mungkin belum Anda ketahui, Rusia kini memproduksi drone jet tempurnya sendiri dalam skala yang membuat Barat ketakutan. Untuk memahami apa yang terjadi hari ini, kita harus melihat konflik ini bukan sebagai serangkaian pertempuran, melainkan sebagai sebuah sistem kehancuran yang terstruktur. Ini yang oleh para analis militer disebut sebagai structural attrition warfare atau perang gesekan struktural. Apa artinya? Di tahun 2026, tujuan strategis Rusia bukanlah merebut Kiev atau bahkan kota-kota besar. Sebaliknya, pusat gravitasi mereka adalah militer Ukraina sebagai sebuah institusi. Setiap brigade yang terikis, setiap perwira berpengalaman yang gugur, setiap unit yang tak mampu berotasi, itulah kemenangan strategis bagi Moskow. Ini adalah logika akumulatif, mengikis kemampuan organisasi, profesionalisme dan moral tentara Ukraina, hingga efektivitas operasionalnya runtuh dari dalam. Disinilah keunggulan demografi Rusia menjadi faktor penentu. Dengan populasi lebih dari 140 juta jiwa, kemampuan mobilisasi mereka secara matematis tak terbendung. Ukraina di sisi lain menghadapi masalah eksistensial, basis demografis yang terbatas dan kehilangan perwira profesional yang tak tergantikan. Namun jangan salah sangka, ini bukan berarti Rusia tanpa masalah. Angkatan kerja mereka tergerus, sektor sipil kekurangan tenaga ahli, dan ekonomi menghadapi tekanan berat. Namun perbedaan kuncinya adalah Rusia mampu mempertahankan mesin perangnya melalui insentif ekonomi dan tekanan administratif. Ukraina harus menjaga keseimbangan rapuh antara kebutuhan militer, kohesi sosial, dan legitimasi demokrasi. Dan inilah konteks yang membawa kita ke peristiwa 17 Agustus 2026, sebuah eskalasi yang menunjukkan bahwa Rusia kini bermain di level yang sama sekali berbeda. Malam 16 hingga 17 Agustus 2026, Presiden Putin menyatakan Hai Hua, dan dalam hitungan jam, gelombang serangan menghantam 7 oblast Ukraina. Tapi yang menarik adalah metode serangannya, bukan lokasinya. Di oblast Odessa, beberapa gelombang drone Geran, termasuk varian jet baru, menyerang Akerman, Vilkovo, Mayaki, dan Ovidiopol. Ini bukan serangan acak. Vilkovo adalah pelabuhan pertama di Muara Danube, gerbang masuk bagi persenjataan NATO yang diangkut melalui laut. Dengan kata lain, Rusia secara sistematis memblokade jalur suplai senjata barat. Mana tahu lagi, di Kharkiv, drone jet beroperasi selama berjam-jam sebelum bom FAB dengan modul panduan UMPC digunakan. Persenjataan yang mengubah bom gravitasi menjadi senjata presisi. Di Sumi, depo bahan bakar dan gudang amunisi hancur, disusul ledakan sekunder yang dahsyat. Di Poltava, Kherson, dan Zaporizhia, pola yang sama berulang. Serangan yang terkoordinasi, berlapis, dan tanpa henti. Namun yang paling mengkhawatirkan bagi Ukraina adalah apa yang terjadi di Kiev. Sistem pertahanan udara ibu kota yang dulu digadang-gadang sebagai salah satu terbaik di Eropa, nyaris tak melakukan intercept dalam beberapa gelombang serangan. Mengapa? Karena Rusia menggunakan sesuatu yang baru, Rusil yang oleh media Rusia disebut Kim Skander, dan Rusil S-400 yang dimodifikasi. Ini adalah kombinasi mematikan. Persenjataan baru yang belum dikenal sistem pertahanan Ukraina diluncurkan dalam jumlah yang membuat pertahanan udara menjadi kewalahan. Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai saturasi, strategi yang menghancurkan kemampuan pertahanan melalui volume. Drone FPV murah seharga beberapa ratus dolar menghancurkan kendaraan berlapis senilai miliaran dolar. Rusia tidak hanya memahami ini, mereka memproduksinya dalam skala yang mencengangkan.
Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, dalam satu malam saja, mereka menghancurkan lebih dari 330 personel Ukraina di front Zaporizhia, 200 di Kharkiv, dan 250 di Donetsk. Total hampir 800 dalam 24 jam. Namun yang paling strategis adalah target mereka, logistik. Para analis Ukraina mulai khawatir bahwa serangan selanjutnya bukan lagi di pelabuhan, melainkan jalur darat, rute pasokan yang menghubungkan Ukraina dengan perbatasan baratnya. Jika ini terjadi, Ukraina akan menghadapi blokade total. Lalu apa arti semua ini? Pertama, Ukraina menghadapi krisis pertahanan udara akut. FAZ melaporkan bahwa Kiev kesulitan menghadapi sistem-sistem baru Rusia dan terus meminta tambahan misal Patriot dari barat. Namun masalahnya, Rusia secara konsisten meluncurkan jenis-jenis senjata yang belum pernah dilihat Ukraina sebelumnya. The Telegraph melalui serangkaian laporan yang mendalam menggambarkan bahwa secara kuantitatif maupun kualitatif, kesenjangan antara sistem pertahanan yang dimiliki Ukraina dan ancaman yang dihadapi semakin melebar. Negara-negara NATO yang dulu berbicara tentang perang kilat, kini menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak siap menghadapi perang gesekan berkepanjangan. Kedua, ekonomi. Serangan Rusia di Odessa bukan hanya menghancurkan infrastruktur militer, ini adalah pukulan bagi kemampuan ekspor Ukraina. Rantai pasokan pangan global terancam dan harga gandum sudah mulai naik. Namun yang tak kalah penting, terminal minyak Ches Haris di Novorossiysk yang diserang Ukraina menunjukkan bahwa konflik ini telah memasuki dimensi ekonomi total. Ketiga, dan paling penting, perang doktrin. Menurut analis dari Institut Studi Strategis dan Internasional, IISS menyatakan bahwa Rusia telah menunjukkan bahwa mereka mampu mempertahankan perang hingga 2026 tanpa tanda-tanda melemah. Sementara itu, NATO mengakui bahwa doktrin mereka yang berbasis pada perang singkat atau ekspeditif menjadi usang di hadapan musuh yang mampu menahan gesekan berkepanjangan. Ukraina, di sisi lain, telah melakukan reorganisasi besar-besaran. Dari model brigade yang relatif otonom, mereka beralih ke korps tentara permanen, sebuah keputusan yang syarat resiko. Mereorganisasi di tengah perang intensif berarti menarik unit dari front, mendistribusikan ulang komando, melatih ulang personel dan menyesuaikan rantai logistik. Setiap minggu di mana sebuah unit tidak siap tempur adalah kelemahan taktis yang nyata. Namun reformasi ini juga mengungkapkan ketegangan struktural utama. Mereformasi hari ini demi bertahan besok, atau mempertahankan resistensi sekarang dengan resiko melemah permanen. Mari kita rangkum. Pertama, Rusia dan Ukraina saat ini terlibat dalam perang gesekan struktural, di mana kedua belah pihak berusaha menguras kemampuan militer musuh daripada merebut wilayah. Kedua, serangan 17 Agustus menandai eskalasi signifikan, dengan Rusil dan drone baru dari Rusia yang membuat pertahanan udara Ukraina kewalahan. Sementara Ukraina membalas dengan serangan ke pelabuhan Rusia dan basis militer mereka. Ketiga, demografi dan ekonomi menjadi pembeda kunci. Rusia memiliki populasi yang lebih besar dan sistem yang mampu mempertahankan mesin perangnya. Sementara Ukraina berjuang di 3 front, militer, ekonomi, dan demografi. Dan keempat, yang paling penting, dunia kini menyaksikan kelahiran kembali peperangan total. NATO yang selama 3 dekade membangun doktrin perang presisi singkat harus menghadapi kenyataan bahwa perang masa depan adalah perang industri, di mana volume produksi dan kemampuan mempertahankan gesekan jangka panjang menjadi penentu kemenangan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menang di lapangan. Pertanyaannya adalah, berapa lama Ukraina bisa bertahan tanpa runtuh dari dalam? Berapa lama Sekutu Barat bisa mempertahankan tingkat dukungan yang dibutuhkan? Dan yang lebih penting, apakah dunia siap menghadapi apa yang terjadi jika Ukraina benar-benar jatuh? Dalam episode selanjutnya, kita akan membongkar rahasia di balik reorganisasi militer Ukraina. Apakah ini langkah brilian atau bunuh diri strategis? Dan kita akan menyelidiki klaim bahwa perwira NATO terperangkap di serangan di Izmail. Sampai jumpa di episode selanjutnya.